Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tria Ayustiawati, NIM 131211025, Prodi S1 PGSD Reguler semester 3. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah dari novel yang berjudul Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah novel karya Laila S. Chudori. Novel ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2017. Novel setebal 379 halaman ini mengingatkan para pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998, akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang menemukannya atau mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya, seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Pada cerita bagian pertama, Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra, dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut gemar membaca berbagai buku karangan, seperti karangan Pramudia Anantatur yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Laut pun bergabung dengan organisasi Winatra, yaitu organisasi yang isinya para aktivis pembela hak-hak rakyat. Laut berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan di Winatra, seperti diskusi buku dan merencanakan konsep yang akan dilakukan untuk menentang pemerintahan Orde Baru, yang pemerintahan korup dan menindas hak rakyat. Laut juga aktif menulis opini dan mengirimkan ke media cetak. Laut dan teman-temannya yang bergabung pada organisasi tersebut seringkali melakukan gerakan dan aksi-aksi yang bertujuan untuk membela hak rakyat dan menentang pemerintahan pada masa Orde Baru. Salah satu aksi besar yang mereka lakukan yaitu aksi tanam jagung Belangguan. Namun, sebelum aksi itu terlaksana, ada pengkhianatan dalam organisasi mereka. Ketika mereka sedang berdiskusi terkait perencanaan aksi tersebut, tiba-tiba ada intel yang mendatangi mereka. Laut dan teman-temannya pun menaruh curiga pada salah satu rekannya yang bernama Naratama, karena dia tidak terlihat sama sekali saat penggerebekan terjadi. Namun itu hanya sebatas dugaan mereka, hingga akhir belum diketahui kebenarannya. Setelah aksi tanam jagung itu selesai, Laut dan teman-teman organisasinya menuju terminal. Pada saat mereka menunggu bis di ruang tunggu, terlihat orang mengintai mereka dengan sikapnya yang mencurigakan dan aneh. Benar saja, orang yang mencurigakan tersebut menangkap Laut dan kedua teman rekannya, yaitu Bram dan Alek.
Sementara itu yang lain entah kabur kemana. Orang yang tak kenal itu membawa Laut dan teman-temannya ke suatu tempat yang asing, yang seperti markas tentara. Di sana mereka diintegrasi, disiksa, dipukul, disetrum, ya diperlakukan secara tidak manusiawi. Orang-orang itu ingin tahu siapa dalang atau pemimpin atas aksi yang dilakukan oleh organisasi Laut dan rekan-rekannya. Laut dan kedua rekannya dibebaskan setelah kurang lebih 2 hari penganiayaan itu. Mereka dikembalikan ke Terminal Bung Rasih, Surabaya. Sesampainya di sana, mereka dijemput oleh kakak Anani, yaitu kekasih Laut. Kemudian mereka diamankan di suatu tempat di daerah Pacet. Di sana teman-teman yang lain sudah menunggu mereka. Penculikan anggota organisasi itu kembali terjadi pada tahun 1998. Mereka anggota organisasi Winatra dan Wirasena dijadikan buronan sejak tahun 1996 karena dianggap membahayakan pemerintahan. Kemudian Laut dan rekan-rekannya sejumlah 13 orang aktivis diculik dan disekap, disiksa secara tidak manusiawi tiada henti. Sahabat dan keluarga mereka sangat kehilangan. Kehidupan mereka lambat laun juga berubah karena kehilangan keluarganya. Keluarga Laut salah satu yang paling terpukul. Sejak Laut kuliah di UGM, mereka jarang berkumpul karena Bapak Laut memutuskan setiap hari Minggu sebagai hari kebersamaan mereka. Mereka amat bahagia pada momen itu. Namun setelah kepergian Laut, semua itu berubah. Selanjutnya pada bagian kedua menceritakan. Di bagian kedua dalam novel Laut bercerita Asmara, adik dari Laut yang menjadi sudut pandang ceritanya. Asmara dengan Laut, mereka memiliki visi yang saling berjauhan, di mana adiknya lebih menaruh minat pada bidang sains, sementara Laut cenderung bidang sastra. Pada bagian kedua ini berawal dari tahun 2000, tepat 2 tahun sudah Laut beserta 13 temannya menghilang entah kemana. Hal yang paling menyedihkan bagi keluarga Laut adalah setiap hari Minggu, hari berkumpul keluarga mereka. Setiap hari Minggu tiba, mereka selalu berharap Laut akan pulang, sehingga Ibu Laut selalu menyiapkan makanan seperti biasa, dan Bapak membantu menyiapkan piring. Yang paling menyedihkan, Bapak selalu menyediakan piring untuk Laut. Melihat kesedihan keluarganya selama 2 tahun itu, Asmara bersama teman-temannya bertekad untuk mendirikan sebuah lembaga khusus untuk menangani orang yang dihilangkan paksa. Asmara banyak mendapat dukungan dari keluarga, rekan-rekan Laut, baik yang sudah ditemukan maupun yang belum ditemukan. Adanya lembaga ini, mereka berharap Laut dan teman-temannya segera ditemukan dan pemerintah ikut andil bertanggung jawab atas masalah ini. Hingga akhirnya Asmara mendapatkan informasi bahwa ditemukan tulang belulang di Kepulauan Seribu. Tidak ada yang tahu tulang belulang siapa itu. Tulang-tulang itu sebagian dikubur, lainnya diteliti oleh dokter forensik. Namun bagi Asmara, dia tidak meyakini kalau tulang belulang itu milik kakaknya, karena ia sangat yakin suatu saat kakaknya akan kembali. Dan novel ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan besar, yaitu tentang siapa yang melakukan pengkhianatan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.